tunas-tunas air yang ada pada batang cabai keriting kita, dan kita bisa lihat sekarang sudah mulai menghasilkan buah. Nah, hanya beberapa hari saja cabai kita sekarang sudah menghasilkan buah dengan cepat. Nah, langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan penyemprotan bunga supaya menghasilkan buah yang lebat seperti ini nantinya. Jadi kita lihat kondisinya sekarang, alhamdulillah masih pertumbuhannya sehat. Nah, untuk pemberian nutrisi nanti kita akan memberikan bahan dengan kandungan kalium yang tinggi, dan di sini nanti saya akan menggunakan unsur KCl ya, ZK, pupuk ZK dengan berbahan organik ya, seperti itu. Dan Anda juga bisa mengocorkan melalui media tanah seperti itu kondisinya. Nah, ini kondisinya seperti ini sekarang sahabat tani, dan saya akan memperlihatkan juga tanaman cabai rawit besar kita bagaimanakah kondisi updatean setelah pasca pemangkasan yang kita lakukan. Nah, ini sudah muncul lagi, segera kita lakukan pemangkasan supaya tidak mengganggu proses pertumbuhan bunga dan buah. Dan proses pemangkasan tunas air ini harus kita cek minimal seminggu sekali ya, seperti itu. Tunas-tunas air ini segera dilepas. Nah, seperti ini sahabat tani. Jadi prosesnya berbeda dengan cabai rawit. Jadi biasanya cabai rawit itu yang kita pelihara adalah tunas air yang ada di batang. Nah, ini pada khusus tanaman cabai besar dan cabai keriting, tunas-tunas air di sini yang kita lepas sampai di cabang Y seperti ini. Oke, saya akan perlihatkan lagi tanaman cabai besar kita yang ada juga di samping pematang sawah yang saya tanam. Baik sahabat tani, nah ini juga tanaman cabai besar saya yang kita lihat bakalan buahnya sudah mulai membesar, yang setelah saya lakukan proses pruning atau perempelan juga, alhamdulillah tanaman kita dapat tumbuh dengan baik, dan kami amati tanaman masih terhindar dari serangan lalat buah. Dan ini nanti kita akan kendalikan sebelum terjadi serangan lalat buah. Nah, baiknya kita lakukan secara preventif, yaitu dengan pengendalian insektisida yang tepat ya, supaya bakalan buah ini tidak terserang hama maupun penyakit. Apalagi sekarang proses penanaman ini dilakukan di musim hujan, dan kita pantau semua kondisi bakal buahnya sahabat tani semua. Ini kita lihat ya hasilnya, walaupun tanpa pengolahan tanah, hasil tanaman cabai besar kita sekarang sudah mulai berbuah produktif. Ini bakalan buahnya. Oke, nah ini sampai di sana sudah rata-rata seperti itu, dengan hanya memanfaatkan lahan lahan yang ada di sini ya, walaupun ini hanya di pematang sawah. Alhamdulillah kita bisa sambil menunggu padi kita, tanaman cabai rawit kita juga sekarang bisa menghasilkan buah, bakalan buahnya. Nah, ini sudah kita lihat rapat sampai di tanah. Ini sampai di sana belum saya bersihkan. Ini juga. Nah, baik sahabat tani semua. Nah, bahan pupuk apakah yang kita akan lakukan dalam proses pembesaran buah cabai kita ini? Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut informasinya. Baik sahabat tani semua. Nah, untuk perawatan bunga dan buah tanaman cabai kita di musim hujan, di sini saya akan memperkuat tanaman dengan dua nutrisi yang satu kali saya akan aplikasikan, yaitu jenis pupuk kandungan kalium tinggi, yaitu pupuk ZK Plus, yang merupakan bahan pupuk organik cair dari hasil pabrikan. Kemudian juga ada unsur kalsium ya, ini juga 100% organik. Jadi nanti kita akan padukan untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, terutama di musim hujan. Nah, untuk tangki yang berkapasitas 100 liter seperti ini, bisa kita memberikan sebanyak 100 ml per 10 liter air. Jadi kalau untuk 6 tangki bisa kita memberikan sampai 140 ml seperti ini. Jadi memang proses penanaman cabai di sini kami jarang melakukan penggunaan fungisida. Jadi kita hanya memperkuat imun tanaman. Nah, untuk pupuk kalsium bisa kita memberikan 1 sendok makan ya, seperti ini. Pastinya lebih aman karena 100% organik. Nah, baiknya aplikasi dilakukan di pagi hari ataupun di sore hari.
dengan cara menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses updatean kali ini, proses penanaman cabai merah besar dan cabai keriting yang saya lakukan di lahan tanpa olah tanah. Nah, bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutan? Tunas-tunas air yang ada pada batang cabai keriting kita, dan kita bisa lihat sekarang sudah mulai menghasilkan buah. Nah, hanya beberapa hari saja cabai kita sekarang sudah menghasilkan buah dengan cepat. Nah, langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan penyemprotan bunga supaya menghasilkan buah yang lebat seperti ini nantinya. Jadi kita lihat kondisinya sekarang alhamdulillah masih pertumbuhannya sehat. Nah, untuk pemberian nutrisi nanti kita akan memberikan bahan dengan kandungan kalium yang tinggi, dan di sini nanti saya akan menggunakan unsur KCl ya, ZK, pupuk ZK dengan berbahan organik ya, seperti itu. Dan Anda juga bisa mengocorkan melalui media tanah seperti itu kondisinya. Nah, ini kondisinya seperti ini sekarang sahabat tani, dan saya akan memperlihatkan juga tanaman cabai rawit besar kita bagaimanakah kondisi updatean setelah pasca pemangkasan yang kita lakukan. Nah, ini sudah muncul lagi, segera kita lakukan pemangkasan supaya tidak mengganggu proses pertumbuhan bunga dan buah. Dan proses pemangkasan tunas air ini harus kita cek minimal seminggu sekali ya, seperti itu. Tunas-tunas air ini segera dilepas ya, seperti ini sahabat tani. Jadi prosesnya berbeda dengan cabai rawit. Jadi, biasanya cabai rawit itu yang kita pelihara adalah tunas air yang ada di batang. Nah, ini pada khusus tanaman cabai besar dan cabai keriting, tunas-tunas air di sini yang kita lepas sampai di cabang Y seperti ini. Oke, saya akan perlihatkan lagi tanaman cabai besar kita yang ada juga di samping pematang sawah yang saya tanam. Baik sahabat tani, nah ini juga tanaman cabai besar saya yang kita lihat bakalan buahnya sudah mulai membesar, yang setelah saya lakukan proses pruning atau perempelan juga. Alhamdulillah tanaman kita dapat tumbuh dengan baik, dan kami amati tanaman masih terhindar dari serangan lalat buah, dan ini nanti kita akan kendalikan sebelum terjadi serangan lalat buah. Nah, baiknya kita lakukan secara preventif, yaitu dengan pengendalian insektisida yang tepat ya, supaya bakalan buah ini tidak terserang hama maupun penyakit. Apalagi sekarang proses penanaman ini dilakukan di musim hujan, dan kita pantau semua kondisi bakal buahnya sahabat tani semua. Ini kita lihat ya hasilnya, walaupun tanpa pengolahan tanah, hasil tanaman cabai besar kita sekarang sudah mulai berbuah produktif. Ini bakalan buahnya. Oke, nah ini sampai di sana sudah rata-rata seperti itu, dengan hanya memanfaatkan lahan lahan yang ada di sini ya, walaupun ini hanya di pematang sawah. Alhamdulillah kita bisa sambil menunggu padi kita, tanaman cabai rawit kita juga sekarang bisa menghasilkan buah, bakalan buahnya. Nah, ini sudah kita lihat rapat sampai di tanah. Ini sampai di sana belum saya bersihkan. Ini juga. Nah, baik sahabat tani semua, nah bahan pupuk apakah yang kita akan lakukan dalam proses pembesaran buah cabai kita ini? Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut informasinya. Baik sahabat tani semua, nah untuk perawatan bunga dan buah tanaman cabai kita di musim hujan, di sini saya akan memperkuat tanaman dengan 2 nutrisi
Yang satu kali saya akan aplikasikan yaitu jenis pupuk kandungan kalium tinggi, yaitu pupuk ZK Plus, yang merupakan bahan pupuk organik cair dari hasil pabrikan. Kemudian juga ada unsur kalsium, ya, ini juga 100% organik. Jadi nanti kita akan padukan untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, terutama di musim hujan. Nah, untuk tangki yang berkapasitas 100 liter seperti ini bisa kita memberikan sebanyak 100 ml per 10 liter air. Jadi kalau untuk 6 tangki bisa kita memberikan sampai 140 ml seperti ini. Jadi memang proses penanaman cabai di sini kami jarang melakukan penggunaan fungisida. Jadi kita hanya memperkuat imun tanaman. Nah, untuk pupuk kalsium bisa kita memberikan 1 sendok makan, ya, seperti ini. Pastinya lebih aman karena 100% organik. Nah, baiknya aplikasi dilakukan di pagi hari ataupun di sore hari dengan cara menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Baik sahabat tani semua,